Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa Indo Portal, bertemu lagi bersama channel ini. Teman-teman semua, pada kesempatan video ini kita akan membahas 7 tips penting persiapan umroh dan berapa minimal uang saku untuk berangkat umroh. Teman-teman pemirsa Indo Portal, ibadah umroh adalah ibadah yang tentu diimpikan oleh semua umat Islam dari semua belahan dunia untuk bisa menjalankan ibadah umroh ini tentu. Maka untuk menjalankannya memerlukan persiapan-persiapan yang matang, terutama tentu dari segi biaya untuk berangkat ibadah umroh. Tentu dari segi harga juga terbilang cukup besar. Teman-teman pemirsa Indo Portal, maka harga paket umroh sangat tergantung dengan travel mana, biro mana yang seorang umat Islam itu mendaftar. Dan sebenarnya variasi sekali teman-teman paket umroh ini. Ada yang bisa 9 hari, ada juga yang 12 hari. Maka teman-teman pemirsa Indo Portal, sebagai gambaran bahwa teman-teman yang ingin berangkat umroh untuk menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci, maka berikut informasi tentang beberapa hal penting yang berkaitan tentang ibadah umroh, rincian biaya, jenis-jenis paket umroh, dan tips-tips persiapan sebelum berangkat ibadah umroh. Kemudian tips penting persiapan umroh dan berapa minimal harga paket ibadah umroh dan berapa uang saku yang harus disiapkan. Teman-teman pemirsa Indo Portal, pertama sekali, jika teman-teman ingin berangkat ke Tanah Suci melaksanakan ibadah umroh, nomor 1 adalah persiapan pendaftaran. Jadi teman-teman berniat ke Tanah Suci untuk beribadah umroh, awal persiapan itu adalah pendaftaran. Nah, tentu teman-teman harus mendaftar dengan travel resmi yang berizin dari pemerintah, yakni travel yang sudah diberikan izin sebagai biro perjalanan ibadah umroh dan haji. Dan kemudian harga minimal, harga maksimal itu adalah tergantung paket-paket pilihan yang sudah disediakan oleh biro perjalanan tersebut. Maka teman-teman, harga akan bervariasi tergantung paket yang ia pilih. Apakah paket tersebut nanti teman-teman akan memilih paket reguler atau paket plus atau paket Ramadan bagi yang ingin berangkat ketika bulan suci Ramadan. Maka ini akan berbeda-beda harganya. Kalau
kita akumulasikan harga persiapan harga, tentu itu akumulasinya sekitar range 28 sampai dengan 35 juta rupiah. Itu teman-teman pemirsa Indoportal. Kemudian tentu hal yang perlu dipersiapkan adalah dokumen administrasi. Persiapan pertama adalah dokumen administrasi. Maka ini penting, itu adalah langkah awal. Dokumen yang perlu disiapkan tentu kemanapun teman-teman yang mau berangkat ke luar negeri, sama halnya dengan ketika teman-teman mau berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah. Yang pertama, menyiapkan dokumen identitas, kartu identitas seperti KTP, kemudian KK, paspor, dan tentu visa umrah. Iya, itu diperlukan karena ini menyangkut kepada identitas teman-teman yang mau berangkat ke Tanah Suci. Akan dicek secara bertahap nanti ketika berada di Indonesia, hendak berangkat ke luar negeri, itu akan diperiksa, pasti diperiksa untuk dokumen pribadinya. Kemudian yang dipersiapkan adalah visa umroh. Biasanya juga dapat dilakukan di Kedutaan Besar Arab Saudi yang ada di Jakarta, ataupun melalui travel yang resmi, yang mengajukan visa perorangan untuk umrah, visa umrah. Tentu itu adalah visa umrah. Tentu kita akan memilih visa umrah. Itu pertama. Untuk pengajuan visa umrah tentu disiapkan paspor. Nah, itu disiapkan dulu. Yang pertama itu paspor. Paspor itu buat di imigrasi setempat di daerah masing-masing, kabupaten atau provinsi. Nah, itu ketika mengajukan apply paspor, KTP asli, kemudian kartu keluarga, rekomendasi dari travel yang mau memberangkatkan teman-teman ke Tanah Suci. Dan juga dibutuhkan bagi teman-teman untuk apply paspor tersebut berupa buku nikah atau ijazah asli atau akte kelahiran, ya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian nanti ada tambahan syarat lagi bagi perempuan yang atau di bawah 40 tahun harus nanti ditemani oleh mahram. Persyaratan ini diperlukan ketika mau ke Tanah Suci. Nah, kemudian tentu teman-teman harus menentukan pilihan travel yang resmi, yang agen resmi terpercaya yang ada di daerah teman-teman, yang ada di Indonesia, yang beroperasi di wilayah masing-masing, di kabupaten atau provinsi masing-masing. Biaya umroh di tahun 2023 ini atau di tahun 2024 ini akan bervariasi tergantung kepada paket yang dipilih oleh teman-teman. Nanti ada yang paket hemat, reguler ataupun paket plus. Nanti itu akan berbeda harga tergantung kepada fasilitas atau layanan yang diberikan oleh travel tersebut. Nah, maka range harga paket termurah itu adalah berkisar di antara 28 sampai dengan 40 juta. Itu teman-teman kisaran harganya. Nah, tentu dengan harga ini tergantung kepada jenis paket tentu teman-teman, dan fasilitas yang disediakan dan jenis paket yang disediakan oleh travel tersebut. Namun teman-teman, semua travel itu hampir memiliki kesamaan yang sudah menjadi standar paket umroh di travel-travel atau biro perjalanan yang sudah ada menyebar di seluruh Republik Indonesia ini. Namun patut diketahui teman-teman, biaya umroh ini biasanya akan berbeda dengan momen khusus. Misal ketika akhir tahun, Desember, bulan-bulan Desember biasanya itu akan berbeda, atau di bulan Ramadan itu akan sangat tinggi sekali biasanya teman-teman, dikarenakan ada faktor-faktor yang membuat harga paket itu naik. Salah satunya adalah kenaikan harga fasilitas yang ada di Arab Saudi, seperti misalkan teman-teman harga hotel yang biasa dalam satu hari itu bisa kita isut dengan harga
500.000 akan menjadi berlipat, seperti Ramadan tahun ini bisa mencapai 2 juta hingga 20 juta rupiah per kamar, dengan hotel-hotel yang biasa dipakai oleh seluruh jemaah Indonesia, yang biasa dipakai oleh seluruh jemaah yang datang ke Tanah Suci, baik orang-orang Indonesia khususnya ataupun jemaah luar Indonesia. Nah, itu teman-teman dari permasalahan harga paket umrah. Dan kemudian teman-teman, sebelum ke Tanah Suci berangkat, yang perlu diperhatikan adalah kepastian jadwal maskapai atau penerbangan teman-teman. Semua tentu ketika teman-teman berangkat ke Tanah Suci itu memakai pesawat ya, karena hari ini semua jemaah yang datang ke Tanah Suci khusus dari Asia, kita tidak memungkinkan lagi untuk memakai jasa bis atau jasa kapal laut, karena dengan jauhnya daerah kita ke Tanah Suci, maka biasanya seluruh jemaah yang mau berangkat umroh ke Tanah Suci atau berangkat haji juga seperti itu, memakai pesawat. Nah, itu teman-teman ketika mendaftar umroh, pastikan jadwal keberangkatannya sudah jelas. Nah, ini penting untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, biasa pesawat yang reguler berangkat ke Mekah itu banyak jasa pesawat seperti Lion Air, Garuda, kemudian Qatar, pesawat-pesawat Arab, Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways. Nah, itu banyak pilihan. Namun ketika dari daerah itu biasanya dari provinsi itu ada yang pesawat charter langsung berangkat ke Mekah dari daerah tersebut. Namun jika maskapai tidak charter, itu biasanya akan transit dulu di Jakarta. Setelah teman-teman nanti mengisut atau mengambil tiket pesawat ke Jakarta, itu akan transit dulu di ibu kota Jakarta untuk bisa menaiki pesawat internasional. Nah, seperti pesawat-pesawat Arab ini biasanya tidak akan bisa landing di daerah provinsi selain daripada Jakarta. Nah, teman-teman, itu tentang mengenai persiapan keberangkatan yang kedua, itu pastikan jadwal keberangkatan maskapai. Kemudian yang ketiga teman-teman, persiapan yang ketiga adalah persiapan manasik ketika hendak melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama teman-teman harus manasik dulu. Manasik itu artinya persiapan sebelum berangkat ke Tanah Suci, gambaran-gambaran hal-hal penting yang perlu diperhatikan ketika di Tanah Suci. Apa saja yang dilakukan ketika di pesawat, apa saja yang dilakukan ketika teman-teman sudah tiba di Tanah Suci, apa ibadah-ibadah yang wajib untuk ditunaikan ketika berada di Tanah Suci nanti, agar nanti diharapkan teman-teman ketika sudah pulang ke tanah air itu maksimal sudah proses ibadah umrohnya, dan diharapkan itu menjadi sebuah amalan yang makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu itu akan sangat urgen, sangat penting sekali untuk manasik sebelum teman-teman mau berniat untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Nah, teman-teman, yang keempat adalah uang saku. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya, berapa sih uang saku yang dibutuhkan ya berangkat ke Mekah, itu berapa yang disiapkan? Nah, kami akan coba menjawab bahwa teman-teman, jika misal teman-teman sudah mendaftar di travel, biasanya teman-teman itu sudah diberikan fasilitas di dalam paket tersebut berupa full paket yang sudah menyediakan makanan, minuman selama di sana. Namun itu tentu tidak mencukupi kebutuhan teman-teman apabila nanti ada hal-hal lain yang dibutuhkan ketika di Tanah Suci. Persiapannya minimal 1 juta rupiah lah. Boleh kalau tidak ada 500.000 juga bisa. Karena biasa kalau teman-teman sudah mendaftar di travel itu sudah mencakup seluruh aspek, termasuk
Di dalamnya transportasi bis berupa city tour, jalan-jalan selama di kota suci Mekah dan di kota Madinah. Hotel juga biasanya sudah dibayarkan. Kemudian begitu dengan koper, baju-baju, kemudian kain ihram bagi yang laki-laki, dan yang perempuan biasanya sudah diberikan kepada jemaah itu berupa pakaian ihram muknah, ya begitu teman-teman. Jadi paling tidak teman-teman siapkan untuk uang pembelian paket internet atau pembelian kartu SIM baru ketika berada nanti di tanah suci Mekah. Itu pentingnya ketika teman-teman di sana diperlukan untuk beli pulsa untuk bisa terkoneksi kepada teman-teman atau keluarga yang ada di Indonesia untuk memberikan informasi bagaimana keadaan update ketika teman-teman nanti berada di tanah suci. Itu kalau teman-teman paket internetnya ambil di Saudi ketika tiba di Bandara Mekah atau di Bandara Jeddah atau di Bandara Madinah, itu biasanya teman-teman diambil di counter-counter ketika berada di Mekah. Itu harga kisaran range-nya 110 rial, 120 rial, itu sudah bisa mencukupi selama 9 hari atau 12 hari di Mekah karena kuotanya sudah cukup. Namun ada pilihan lain ketika mungkin misal teman-teman sudah ditawarkan di bandara di Jakarta atau di provinsi masing-masing paket berupa langganan dari Indonesia. Itu bisa teman-teman, operator Indonesia. Nah, mungkin kalau maksimal tentu teman-teman bertanya berapa uang yang maksimal boleh dibawa uang rupiah ke Saudi. Itu maksimal teman-teman 100 juta ya. Lebih melebihi kapasitas 100 juta tersebut, maka teman-teman nanti akan over kapasitas dan akan diperiksa atau dikenakan sanksi biaya tambahan Arab Saudi. Namun saran kami teman-teman tidak usah membawa uang banyak ke Saudi, cukup teman-teman sediakan saja di rekening, siapkan saja rekening dengan ATM Platinum minimal atau dengan ATM yang sudah ada logo Mastercard atau logo visanya nanti ditarik di Saudi, itu akan lebih murah dan lebih efisien ya teman-teman. Nah, itu tentang persiapan uang saku yang dibutuhkan ketika di Mekah. Kemudian teman-teman yang kelima, persiapan yang penting juga adalah persiapan pakaian dan makanan, sejenis keperluan pribadi lah istilahnya. Jadi teman-teman sebelum berangkat ke tanah suci siapkan semua yang menyangkut dengan kebutuhan pribadi seperti pakaian, siapkan ya untuk nanti tidak lagi terpikir oleh teman-teman nanti ketika di tanah suci untuk mengurus pakaian lagi. Jadi disiapkan sejak dari Indonesia pakaian pakaian harian ya seperti itu. Dan juga perlu disiapkan makanan khas Indonesia. Jika teman-teman nanti susah beradaptasi dengan makanan Arab, maka kami sarankan untuk teman-teman membawa bumbu-bumbu makanan yang ada dari Indonesia atau makanan kering yang biasa teman-teman konsumsi di Indonesia seperti bumbu rendang, sambal bubuk, dan banyak ya pilihan makanan, sambal balado, macam-macam ya teman-teman, karena di sana nanti agak kurang maksimal rasanya jika teman-teman hanya mengandalkan makanan catering yang disediakan oleh travel. Kemudian yang keenam, persiapan teman-teman adalah persiapan tentang obat-obatan. Itu penting untuk menjaga kestabilan kesehatan tubuh teman-teman ketika menjalani proses ibadah umroh ya teman-teman. Itu perlu, itu penting menurut kami, karena ketika teman-teman tidak sehat nanti dikhawatirkan ibadah teman-teman tidak bisa maksimal, nanti ditakutkan teman-teman tidak bisa fokus dalam beribadah. Maka siapkan obat-obatan dari Indonesia, obat vitamin, obat sakit kepala, obat oles kulit, karena nanti teman-teman ketika cuaca berada di tanah suci akan sangat berbeda dengan cuaca yang ada di Indonesia ini. Itu teman-teman perlu diperhatikan kesehatan, karena rangkaian ibadah ini tergolong kepada ibadah yang sangat memerlukan kekuatan fisik ya, ketahanan tubuh. Misal saja nanti kita tawaf keliling di Ka'bah, itu selama
di Mekah itu kita akan berputar sebanyak 7 putaran. Teman-teman harus keliling itu, dan jaraknya itu lebih kurang 200 meter per satu kali putaran. Namun kita tidak hanya satu kali putar ya, jadi berputar di Ka'bah itu sebanyak 7 kali putaran tentu. Maka dalam artian 7 kali putaran sama berjalan dengan panjangnya yaitu lebih kurang 1,4 ribu meter ya. Itu belum lagi sa'i. Sa'i juga seperti itu. Sa'i juga 7 kali putaran ya. Maka ibadah umrah ini akan sangat berkaitan erat dengan kebugaran, kesehatan tubuh, karena itu nanti berkaitan dengan ibadah fisik ya teman-teman. Maka harus dijaga selalu kesehatan sebelum berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Hal penting yang terakhir persiapan teman-teman sebelum berangkat ke tanah suci adalah mengetahui aturan negara Arab Saudi. Nah ini penting teman-teman, karena tentu ketika kita berangkat ke suatu daerah atau suatu wilayah yang tidak kita biasa di dalamnya, kita harus mengetahui apa saja kebiasaan, apa saja aturan, apa saja adat dari negara tersebut atau wilayah tersebut. Tentu teman-teman nanti jika ketika berada di Arab Saudi, coba perhatikan aturan-aturan yang biasa. Silahkan ditanyakan kepada pembimbing atau yang sudah berpengalaman ketika ada keluarga yang sudah berangkat umroh. Misal ya musim di sana juga perlu, musim bagaimana suasana di Mekah, suasana di Madinah, itu penting juga. Berkaitan aturan, kalau dari segi negara, tentu setiap negara itu punya aturan main bagaimana hendaknya kita di sana ya. Jangan sampai kita nanti melewati batas hingga ditakutkan nanti teman-teman berurusan dengan pihak yang berwajib. Itu teman-teman, seperti misal merokok sembarangan ya, atau berbicara melampaui batas, atau juga seperti misalkan teman-teman dipancing oleh sahabat atau keluarga yang biasa ngobrol-ngobrol santai masalah politik misalnya. Jangan coba-coba teman-teman bicara masalah politik di negara Arab Saudi, karena tidak dianjurkan ya, karena berbeda dengan sistem kita di Indonesia. Sistem di Indonesia itu adalah republik demokrasi ya, di Arab Saudi adalah sistem politiknya adalah sistem monarki ya, kerajaan. Jadi itu harus kita indahkan semua aturan yang berkaitan dengan yang sudah ditentukan oleh negara Arab Saudi untuk menghindari hal-hal yang tidak inginkan. Ya fokus saja teman-teman ke ibadah, fokus saja ke ibadah, jangan hiraukan jika ada teman-teman keluarga atau sahabat yang mengajak bicara masalah politik. Kami tidak sarankan. Itu adalah persiapan penting ketika 7 hal penting ya, persiapan ibadah umroh yang perlu, yang kiranya teman-teman persiapkan sebelum berangkat ke tanah suci. Nah demikian teman-teman informasi pada video kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat teman-teman, bisa menambah referensi tambahan buat teman-teman yang mau berangkat ibadah umrah. Mudah-mudahan ibadah umrah teman-teman semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan dosa-dosanya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.